Apa Bang Madun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Iyang. Masya Allah. Kenapa Abang Madun nih? Abang Madun, kenapa Abang Madun? Ken aja Bang Madun kita cos. Masya Allah, terima kasih membagikan live-nya. Abang Madun, Masya Allah. Amin. Masya Allah. Inggih Husaini. Masya Allah. Inggih. Terima kasih. Yang mantap layar, terima kasih. Kapuas hadir, iya Ilyas Wahyu Banjarmasin, Masya Allah. Efri, Masya Allah. Kita landung lip nah, agak landung. Masya Allah, lalil Efri procahu, Masya Allah. Inge Efri, Masya Allah. Lalilu. Tamban hadir, tambilahan hadir, masalah absen namanya ini. Masya Allah, terima kasih yang absen. Ya Masya Allah, mudah berkah yang tahu insya Allah tambilahan, kerok cahu, bani, tambilahan. Masya Allah. Oh tambilahan ini normal leha, Masya Allah. Kamban bani, ipri kerok cahu, Masya Allah. Ini. Kalau kada disebutakan namanya kada tahu di mana asalnya. Amin rahmat hidayat. Terima kasih rahmat hidayat doanya. Sungai Tabuk Anas, Masya Allah. Telaga Langsat kena dulu lah. Telaga Langsat itu di mana lah? Di mana Telaga Langsat itu? Di mana lah? Lupa ulun lah. Telaga Langsat itu. Gandangan Takacaruk. Oh iya, Gandangan. Iya, nanti saya bahasa Indonesia. Sampian aslinya di Solahuddin. Asli nih. Mariam, terima kasih. Samarinda hadir, Jantur, Kukar Kartanagara. Oh iya. Kukar Kartanaya. Sarah dari Riau. Oh iya. Maka orang Riau bisa bahasa Banjar. Jajak Petualang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian di mana? Ulun di Kalimantan Tengah. Waalaikumsalam Anita Ulfa, masalah Muara Wahau. Wahau ini mana Amar? Wahau Mar. Asal jangan bahasa dalam hati, jagerlah. Kakak Pikut, Masya Allah, pian engge. Kakak Pikut nih rancak aneh-aneh pertanyaannya nih. Dari tambilahan, Masya Allah, orang Kabun. Nah ini orang Banjar itu, bahasa Banjar di Amar. Terima kasih Amar. Terima kasih Amar gipnya. Masya Allah Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan Allah sedia ada. Biar saya paham Pak Ustadz. Salahuddin. Allah Ta'ala itu kalau bahasanya itu namanya kidam. Kalau orang menyatakan kidam itu
Kalau orang dulu mengaji bahasa Melayunya, arti kidam itu adalah sedia. Tapi kalau bahasa Arabnya la awala li wujudihi, arti sedia itu adalah tidak ada awal bagi wujudnya. Ya, kalau dia ada awal bagi wujudnya, berarti dia itu sifatnya tidak kadim. Kadim itu namanya sedia. Sedia itu artinya tidak ada awal. Seumpama misalnya kita ini ada awalnya, asalnya tidak ada menjadi ada. Tetapi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Adanya itu liwujudihi. Karena sifat kidam itu adalah sifat qaimatun bijatihi, yaitu sifat yang bertempat di zatnya. Artinya meliputi akan itu zat tadi itu. Jadi kidam itu besertaan dengan zatnya, karena ada awal bagi wujudnya. Wujud Allah Ta'ala itu tidak dijadikan. Artinya ada kidam itu dengan zatnya sendiri. Nah, itu artinya tidak ada awal. Kalau awal asalnya tidak ada, enggak. Dia yang awal, dia yang akhir. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap sesuatu yang ada awalnya hukumnya tidak kidam. Setiap sesuatu yang kidam pasti baka. Makanya memahami sifat 20 itu, setiap sesuatu selain daripada Allah Ta'ala itu sifatnya baharu. Artinya tidak kidam, tidak sedia namanya. Nah, seperti itu. Jadi itu perbandingan sifat antara khalik dan makhluk. Yaitu sifat kidam atau sadia tadi itu, atau kalau bahasa Arabnya la awala li wujudi, yaitu tidak ada awal bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Qur'annya lam yalid wa lam yulad. Pas tulak Jumatan tengah jalan hujan deras basah baju, tetap sahlah Jumatannya guru. Kalau Jumatan itu tetap saja biar pakai baju basah, kada apa-apa. Cuma kalau Jumatan itu asalnya fardu ain, kalau hujan itu menjadi kada fardu ain lagi dengannya. Kalau Jumatan mau Jumatan bagus. Nah, salah satu ujur Jumat itu diantaranya adalah hujan yang membasahi baju. Itu salah satu. Tapi kita sekarang kan banyak alat, payung ada. Kalau basah dibawa sembahyang salah sah. Asalkan jangan najis saja. Sah rubi yoni lah. Hingga Allah melihat dulu postingan di atas. Amin ya rabbal alamin. Ini Abdul Razak selalu dan tambah tampan ya ulun dari Sumatera. Masya Allah Abdul Razak. Terima kasih Amar hadiahnya. Masya Allah mengirimi ulun bukit. Masya Allah HSN Persila. Ujur Jumat itu termasuk sakit kepala tuh ujur Jumat, tapi jangan diamalkan. Ini Ahmad lawan Muhammad ini guru nang rancak kisah di Al-Quran. Muhammad Ahmad ini di Al-Quran Muhammad. Nah pada Ahmad seperti ini Ilyalah. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutakan ujar Nabi Isa nanti akan datang Nabi sesudah aku namanya Ahmad ya. Namanya Ahmad. Ahmad nama Nabi itu banyak 201 kalau di dalam dalail. Termasuk namanya Ahmad namanya. Ahmad ini. Tetapi di dalam ilmu hakikat namanya Ahmad ini adalah Nur Muhammad. Sedangkan itu Muhammad adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi seluruh alam ini pada hakikatnya itu namanya Muhammad semuanya. Karena ini adalah kejahiran daripada Ahmad yaitu Nur Muhammad tadi itu. Seperti itulah iyalah. Jadi di dalam Al-Quran ujar Nabi Isa nanti akan datang Nabi sesudah aku ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Karena beliau menyebutkan nama Nabi itu. Jadi nama Nabi itu banyak 201 jumlahnya. 201 termasuk Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Yasin, Toha, macam-macam. Tetapi jar ulun tadi sebagaimana kalau dipandang di ilmu hakikat Ahmad itu adalah nama Nur Muhammad. Sedangkan Muhammad itu adalah kejahiran daripada Ahmad tadi atau kejahiran daripada Nur Muhammad. Makanya ngaran Nabi itu Muhammad karena apa? Mencontohkan bahwasanya kejahiran daripada Ahmad itu adalah Muhammad. Wallahu a'lam. Macam-macam ya tafsirnya.
Ibadah apa yang diterima oleh Allah Ta'ala sisi Allah Pak Ustadz? Ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas. Ibadah yang ikhlas itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa bulan Zulhijjah niatnya kawala guru digabung lawan sunat. Ulama berpendapat bahwasanya kalau niatnya sunatnya itu digabung dengan keadaan itu kada sah. Sebagian ulama mengatakan kalau pian kena menemukan ada aja mensahkannya seperti ini kalau hendak sah. Orang yang sembahyang sunat Arafah, sunat Senin Kamis puasanya itu kalau dia sambil mengqadha, ulama menyarankan lebih baik niatnya mengqadha saja. Mengqadha hukumnya wajib, maka berniatnya di malam hari hukumnya wajib. Seandainya bertepatan mengqadha itu hari Senin atau Kamis berarti dia dapat pahala puasa Senin Kamis. Walaupun tidak diniatkan sunat Senin Kamisnya atau Arafah nanti atau tarwiyah, tetapi mengqadha salatnya itu bertepatan dengan puasa tarwiyah atau puasa Arafah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi niatnya cukup mengqadha saja. Guru kayak apa caranya memakai adab untuk menerima atau mendengarkan ilmu agama? Adab itu banyak, di antaranya yang paling utama adalah mengosongkan hati. Mengosongkan hati dengan tidak merasa punya ilmu ketika kita itu mendengarkan ilmu. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan ilmu pun kalau orang ahli musyahadah dia tidak merasa berilmu. Jadi kosong sama kosong. Jadi yang satu kosong menerima ilmu daripada Allah Ta'ala, yang satu pun cuma mengeluarkan ilmu yang dari Allah Ta'ala. Kakak pikutlah, kakak pikutlah. Jadi yang menyampaikan itu sebenarnya kalau orang ahlinya musyahadah, dia tidak merasa dia yang menyampaikan ilmu. Tetapi ilmu itu benar-benar keluar daripada Allah Ta'ala, sedangkan kita yang menerima, dia yang menyampaikan pun dia menerima ilmu juga. Sama-sama dia kosong. Jadi benar-benar ilmu itu benar-benar dimusahadahkan minallah. Jadi yang keluarnya benar-benar ikhlas minallah. Benar-benar yang benar-benar petunjuk dari Allah Ta'ala yang dikeluarkan. Jadi orang yang menerima kosong, yang menyampaikan pun kosong. Bagusnya itu seperti itu. Jadi tidak ada merasa mempunyai ilmu. Sehingga ilmu yang keluar benar-benar itu minallah. Wallahu a'lam. Kalau mengenal Allah Ta'ala itu harus dirahasiakan ya. Enggak. Orang mengenal Allah Ta'ala itu kan ada tingkatannya. Kalau orang masuk Islam namanya mengenal Allah Ta'ala namanya. Yang dirahasiakan itu apabila orang mencapai pengenalan terhadap Allah Ta'ala sampai terbuka asrarnya. Atau kata kita itu namanya terbuka futuhatnya. Atau orang wasil. Sehingga dengan kewasilannya itu diberikan Allah Ta'ala asrar. Rahasia Rabbani. Ilmu Rabbani disitulah dia itu hendaklah merahasiakannya. Begitu juga variantullah ketika seseorang menjalani masa salik. Itu banyak rahasia-rahasia dibukakan Allah Ta'ala. Keistimewaan diberikan Allah Ta'ala. Entah itu dari mimpi ataupun di alam nyata. Itu dia diberikan karamah, kemuliaan. Itu dirahasiakan ketika dia menjalani masa salik. Nah, dia merahasiakan itu berarti dia amanah. Dengan apa yang dititipkan Allah Ta'ala. Nah, apabila sudah amanah dengan apa yang dititipkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan asrar-asrar yang lain, rahasia-rahasia yang lain. Masya Allah. Amin. Allah iyan. Allahumma fir lahu warahmah. Allahumma fir lahu warahmah. Afi'afu anha. Syafiq. Ulun berjualan di sekolah SD. Kayak apa hukum akad jual belinya guru? Akad jual beli ini apabila yang satu mengerti saja pian biarpun dengan akad dengan kekanakan pian yang mengakadkan. Nah, aku jual, biar aja anak-anak itu tidak apa-apa. Makanya salah satu di antara keduanya yang mengakatakan itu hukumnya antara din. Satunya tidak paham, satunya paham. Nah, baik penjual ataupun pembeli yang salah satu di antaranya paham, maka hukumnya sah saja. Kalau anak yang belum diakikahi tapi dia mau berkorban, apa hukumnya? Kada apa-apa, boleh aja. Karena keduanya hukumnya sunat, terkecuali najar. Bagusnya didahulukan akikah karena itu adalah permulaan awal daripada yang disunahkan terhadap seseorang. Hukumnya salah siah. Waalaikumsalam. Cara munduk di tempat pian kayak apa guru?
Mondok di tempat ulun biasa aja, daftar masuk sudah belajar. Hingga kada dipungut biaya, gratis dari tempat ulun. Gratis semuanya, makan gratis semua. Hingga makan gratis, belajar gratis, kitab gratis sampai tamat. Tidak membeli kitab. Karena apa? Karena susah membeli kitabnya. Makanya dulu tuh ulun mondok nih susah membeli kitab itu, jadi ulun gratiskan. Karena susah dulu itu, sekarang kan mudah sebenarnya online. Tapi kita tetap aja menggratiskan kitab biar tidak ada beban. Siapa itu? Jannah Hidayah. Bagaimana guru ingin terbuka ke alam malakut dan jabarut? Orang yang beramaliyah itu kadang-kadang dibukakan oleh Allah Ta'ala alam malakut, alam jabarut. Kadang juga tidak. Begitu juga dengan para aulia. Aulia itu ada yang kasab, dia melihat sesuatu, bisa dibukakan Allah Ta'ala, tapi tidak dilihatkan alam jabarut dan malakut ataupun lauh mahfuz. Begitu juga orang itu misalnya diberikan Allah Ta'ala kasyaf, tidak semua bisa dilihatnya. Di antaranya adalah kekasapannya itu tidak berlaku dengan istrinya. Itu wali. Jadi masalah terbuka kasab dan tidak terbukanya itu alam malakut jabarut itu di masa orang itu sudah wasil ataupun sebelum wasil, itu adalah anugerah bagi Allah Ta'ala. Kada bisa kita, aku ini beramalin supaya terbuka alam malakut jabarut, kada bisa. Itu anugerah juga daripada Allah Ta'ala. Itu bahagian daripada asrar bagi orang yang menjalani salik ataupun orang yang sudah wasil. Jadi orang yang wasil itu kan dilihatkan asrar daripada Allah Ta'ala, rahasia daripada Allah Ta'ala, termasuk alam malakut, alam jabarut, alam arwah. Semuanya nanti bisa terbuka kalau Allah Ta'ala menghendaki. Ada juga para aulia itu dia tidak ada terbuka sama sekali karena kehebatan gurunya. Gurunya hebat menutupi muridnya sampai wasil, dia tidak pernah terbuka hijabnya untuk melihat ini, melihat itu, tidak pernah. Dia terus istiqamah beramaliyah saja sampai wasil karena gurunya hebat. Jadi dia tidak menemukan apa-apa selain daripada kelezatan ibadah. Karena itulah tujuannya. Karena gurunya hebat, murabinya hebat, jadi seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Terima kasih yang mantap layar. Jelaskan adab-adab batiniah. Batiniah itu satu aja adabnya. Kada perlu banyak. Apa itu? Menumbuhkan sifat kehambaan. Apa itu sifat kehambaan? Kada ada memiliki apa-apa. Itu sudah paling adab luar biasa. Jadi dengan itulah kena kepian bila melihat rasa kada melihat. Bila mendengar rasa kada punya pendengaran. Beribadah rasa kada berisi beribadah. Kenapa? Karena satu aja adab batin itu, yaitu memandang diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Itu aja. Setingginya jarulun sore tadi kan, orang mengaji ma'rifat itu biar tinggi, biar kayak apa aja gurunya, wali kah gurunya. Kalau kita ini kada bisa menjatuhkan diri kita itu di sifat kehambaan, itu tidak bisa mencapai ma'rifat. Karena sifat kehambaan itu adalah makna yang sebenarnya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Karena bila kita mengucap la ilaha illallah itu nampak sifat rububiyah, sifat uluhiyah, dan sifat ubudiyahnya nampak. Karena maknanya itu adalah bergantung kepada Allah Ta'ala. Al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma adahu. Adalah. Apa artinya tuh gurunya? Allah Ta'ala tuh maha kaya atas tiap-tiap sesuatu. Nah, itu artinya kita ini fakir, miskin. Berharapnya dengan Allah Ta'ala aja. Dalam artian kada bisa apa-apa kalau kemudian ditaksirkan secara hakikat. Doanya nggih sudah meninggal, amin ya rabbal alamin. Berbakti lawan paguruan yang sudah meninggal. Satu, baca wiritan yang diberikan paguruan. Yang kedua, sering berfatihah atau ziarah ke kubur guru tadi. Itu wiritannya dipakai supaya kita tuh terhubung terus dengan guru yang sudah meninggal. Apakah bisa berkubur, berkorban kalau belum akikah? Boleh ya, ada apa-apa. Boleh ya. Kalau anak yang belum diakikahi tapi dia kada apa-apa berkorban, tidak jadi masalah.
Batakun guru muncul selalu terima kasih batin kepada Allah Ta'ala dan takluk kepadanya. Ini nomor 1 itu. Yaitu makamnya syahadah cakrala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini Guru Nur Muhammad Kadim dan Muhadis itu kayak apa penjelasannya? Kalau Kadim ulun jelaskan ringkas sajalah. Ulun jelaskan ringkas. Nur Muhammad itu apabila dijahirkan, sudah dijahirkan, dikeluarkan, dalam artian dinyatakan oleh Allah Ta'ala kun payakun jadi Nur Muhammad, maka itu hukumnya adalah muhaddas. Tetapi kalau sebelum dijahirkan berarti dia berserta ilmunya Allah Ta'ala, beserta sifat dan apalnya Allah Ta'ala masih, maka hukumnya itu kadim. Kalau ulun jelaskan panjang, cuma ulun seperti inilah. Ini anggaplah Nur Muhammad. Ini anggaplah Nur Muhammad. Pian mengetahui Nur Muhammad Kadim dan kamu hadis itu seperti apa Pian. Nah inilah ulun jelaskan seperti ini. Ini misalnya ulun mau maulah ini namanya Nur Muhammad. Anggaplah ulun ini yang hendak maulah Nur Muhammad. Nah sebelum ini jadi Nur Muhammad ini ada di dalam ilmu ulun. Di dalam ilmu ulun. Di dalam kehendak ulun. Itu namanya Kadim dia. Nur Muhammadnya. Artinya Nur Muhammad itu di masa ajalinya. Di masa ajalinya masih bersama sifat dan af'alnya Allah Ta'ala, beserta jatnya Allah Ta'ala. Itu hukumnya adalah kadim. Karena apa? Karena dia beserta jat dan sifat Allah Ta'ala. Tetapi kalau sudah ditakluki oleh kudrat, iradat, ilmu, hayat, sudah ditakluki di ajalinya, itu masih kadim. Tetapi kalau sudah dijahirkan kada kadim lagi, karena dijadikan sudah seperti ini. Misalnya ulun menjadikan ini, maka ini kada kadim. Selama dia beserta sifatku, sifat ulun, dia kadim. Kalau dijahirkan kada kadim. Paham pian? Jadi ini pian belajar kadim dan muhaddas masalah Nur Muhammad ini, pian harus mengerti dulu Nur Muhammad itu. Jadi antara kadim dan tidak kadim itu kayak apa penjelasannya? Kalau dia belum dijahirkan itu kadim. Tetapi kalau sudah dijahirkan itu kada kadim. Namanya dijadikan. Kan seluruh alam ini ditakluki oleh Allah Ta'ala dulu sebertaan. Yaitu Nur Muhammad namanya. Nah, kalau bicara Nur Muhammad itu panjang. Bukan panjang. Sedikit aja itulah namanya Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana wabiyakun mayakun. Sebelum terjadi titik ba itu Nur Muhammad itu. Sebelum bikana makana wabiyakun mayakunnya terjadi titik Nur Muhammad tadi itu, kun kata Allah Nur Muhammad itu jadi. Maka di dalam Nur Muhammad itulah ditakluki lagi sifat oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti inilah. Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid itu seperti itu. Jadi seseorang itu di dalam sifat iradatnya, seseorang itu hendak dijadikan ditakluki dulu ilmu oleh Allah Ta'ala. Ditakluki. Ini pian perhatikanlah. Supaya pian kan mengerti yang kadim dan tidak kadim. Sebelum benda sesuatu apapun di muka dunia ini, sebelum dia terjadi secara ilmiahnya, secara urutannya, ditaklukilah oleh ilmu dulu. Anggaplah ulun ini menjadikan Nur Muhammad. Menjadikan Nur Muhammad. Nah sebelum Nur Muhammad ini terjadi, itu ditakluki oleh ilmu. Diketahui oleh ilmu bahwasanya Nur Muhammad ini akan terjadi. Akan terjadi Nur Muhammad ini akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Lalu ditakluki iradat, dikehendaki Nur Muhammad ini seperti ini. Anggaplah yang dijadikan di Nur Muhammad. Kena ulun jelaskanlah. Dikehendakilah Nur Muhammad ini seperti ini. Artinya di dalam Nur Muhammad, Allah Ta'ala hendak menjadikan Nur Muhammad dengan ilmunya. Ditakluki, diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan diketahui daripada Nur Muhammad itu akan dijadikan seluruh makhluk daripada Nur Muhammad itu. Lalu ditaklukilah oleh namanya kudrat namanya. Jadi ilmu iradat kudrat kun ya Allah Ta'ala. Jadilah Nur Muhammad tadi beserta seluruh alam ini. Dengan satu kalinya jadinya kun. Jadilah itu Nur Muhammad dan seluruh alam. Karena ini sudah ditakluki di dalam Nur Muhammad ini. Diliputi oleh ilmu Allah Ta'ala bahwasanya seluruh alam itu. Makanya ulun sering menjelaskanlah. Seluruh alam ini sebenarnya sudah terjadi. Sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Di mana waktu Allah Ta'ala menjadikan Nur Muhammad itu. Kenapa? Karena Nur Muhammad dari Nur Muhammad itulah
terjadinya seluruh alam termasuk kita. Ini sudah ada di dalam Nur Muhammad. Makanya kalau kita memusahadakan Nur Muhammad, kita kembali kepada Nur Muhammad ini. Makanya kita itu bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Itu kenapa? Karena di dalam Nur Muhammad inilah Allahu khalaqakum wa ma ta'malunnya. Disitulah kun payakun bi kana makana wa bi yakun mayakun. Ujar Allah Ta'ala, dengan kudratku, dengan iradatku lah Nur Muhammad ini jadi. Makana makana wa bi yakun mayakun. Dan selagi akan terjadi. Artinya seluruhnya pada masalah ajalinya, waktu Nur Muhammad dijadikan tuh karena terjadi di seluruh alam ini. Tinggal nanti fi'il mudarinya sayakunu biyakun mayakun. Nah, mayakunnya itulah yang hadasa wa matakadam, yang keluar nanti daripada Nur Muhammadnya itu ya sampai akhir zaman nanti. Sampai akhir zaman. Wa minhu tapar al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa matakadam. Dari Nur Muhammad itulah, bukan dari sebenarnya, maknya tuh minnya tuh lil ibtida. Wa minhu, daripada Nur Muhammad itulah, daripada ibtida. Semuanya sudah ada di dalam Nur Muhammad. Hanya daripada Nur Muhammad itu kalau dikeluarkan, yaitu zahir. Semuanya sudah ada di dalam Nur Muhammad. Nah ini pian berdua Bu Pandir tuh nyaman. Karena seperti itulah keadaannya kita. Kalau pihak kita tuh kan kalau sudah jahir nih, lalu kita namanya kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad namanya. Lalu kita ini mengembalikan diri kita ke dalam Nur Muhammad ini. Nah kalau kita kembali ke dalam Nur Muhammad ini, maka kita aja berdua dengan Allah Ta'ala. Nur Muhammad itulah dengan Allah Ta'ala berdua. Sedangkan Nur Muhammad ini diliputi oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Kembali dia ke masa ajalinya, mesra dengan sifat Allah Ta'ala. Makanya kalau kita tuh panah terhadap Nur Muhammad, itu pasti pian panahnya kepada sifat dan apal. Nah ini pian mesra, kalau ini pian mesra. Pasti mesra pian. Karena kada ada lagi, alam ini cuma dua aja yang menjadikan dan yang dijadikan. Siapa itu? Yaitu Nur Muhammad dengan Allah Ta'ala aja. Sedangkan Nur Muhammad itu, makanya kalimatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kada bisanya terpisah. Kada bisa terpisah dua itu. Satunya adalah yang menjadikan Nur Muhammad, yang satunya adalah kenyataan Nur Allah Ta'ala, yaitu Nur Muhammad itu sendiri. Jadi kalau kita mesra dengan Nur Muhammad itu, mesra tuh kita dengannya. Berdua aja kita pandang Nur Muhammad yang diliputi oleh sifat dan apal Allah Ta'ala. Ini kalau menjelaskan ini kada tuntung setengah malaman. Ini kita lewat ya. Salawat Fatih itu banyak. Wahyu, Masya Allah, terima kasih. Apa itu yuk? Masya Allah, ini apa itu? Energi. Wah, mudahan syarulun diberikan energi. Masya Allah. Saya sedang dibingungkan dengan doa dan takdir. Berdoa aja. Karena berdoa itu bagian daripada takdir Allah Ta'ala. Kalau pian kada berdoa apa bagian dari takdir juga. Kada usah pikirkan, kita makam kita hamba memohon terus dengan Allah Ta'ala. Badri, terima kasih. Waalaikumsalam. Banyak mana pertanyaannya sudah. Ini adarullah semua. Bagaimana guru ingin terbuka kalam? Sudah ulun jelaskan tadi lah. Ini di Lamandau, guru pian datanglah 100 hari Guru Mahmud. Tanggal berapa? Tanggal 26 kah? Tanggal berapa lah? Zikir roh itu kayak apa? Zikir musahadah namanya. Sayangnya mengembalikan, mengetahui asar roh itu dari apa? Daripada Nur Muhammad. Nah, kembalikan rohnya itu kepada Nur Muhammad. Sudah. Kasampian kagak Ali Asyidik, Masya Allah. Mohon doanya dari Abdullah Ba'bud, Masya Allah, Azkia. Apa mengenal? Sudahlah. Man arafa apa tuh? Pahullah. Nggak ada. Itu man arafa pahullah apa itu?
Man arafa nafsahu kalau kalimatnya bujur-bujur, jangan ujar-ujar. Assalamualaikum sebagaimana guru supaya menghindari kalau setiap salat menguap. Itu banyak baca qul a'udzu birabbin nas biasanya. Masyaallah. Benarkah guru Allah Ta'ala itu ada pada diri kita? Karena ada al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kalau dikatakan secara luas, al-alamu sirri wa ana sirruhum. Seperti itulah. Setiap sesuatu yang ada di alam ini termasuk diri kita ini adalah rahasia daripada Allah Ta'ala. Artinya bukan rahasia. Kita itu memandang diri kita ini kadang terpandang diri kita. Padahal kita ini kenyataan adanya Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Diri kita ini adalah kenyataan. Namanya kalau kita memandang diri kita lalu terhijab. Makanya jadi tersembunyi Allah Ta'alanya. Kenyataan Allah Ta'ala. Kita ini kenyataan Allah Ta'ala. Misalnya ulun ini punya baju. Dan ulun mengerti siapa yang memberi baju ini. Nah apabila ulun itu terpandang waktu memakai baju ini adalah terpandang ulun yang punya baju. Itu tersalah. Namanya kada tahu rahasia daripada baju itu. Nah itulah disebutkan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Bukan berarti Allah Ta'ala itu ada pada diri kita. Seluruh yang ada pada diri kita ini adalah kenyataan kebesaran jamalullah dan kamalullah. Pemberian Allah Ta'ala bukan punya kita. Makanya setiap kita memandang diri kita ingat dengan Allah Ta'ala. Setiap memandang sesuatu apapun ingat dengan Allah Ta'ala. Namanya Bang Taiflah itu namanya syuhudul kasrah fil wahdah fil kasrah. Namanya bakabillah. Ada terus Allah Ta'ala. Seberataan itu semuanya itu meliputi namanya. Sujud menggaruk kepala tangan tak angkat secara tidak sengaja. Apakah betul Ustaz? Kalau kada sengaja kada apa-apa. Sembahyang itulah lupa. Tidak sengaja itu kada membatalkan. Bergerak pun boleh asal jangan lebih daripada 3 kali. 3 kali bergerak berturut-turut batal hukumnya sembahyang. Nah dia seperti itu. Jadi kalau dia menggaruk aja pakai jari ini kada apa-apa nah. Tidak apa-apa. Jari ini boleh bergerak asal jangan nah. Nah itu dihitung nanti. Kalau telapak tangannya ikut. Ulun memantau aja dari Mekah. Waduh, mudahan puncak haji kena di Muzna. Dimudahkan ini Arafah kalau ini masalah. Amin. Mudahan haji mabrur pian. Maka tahun ini haji apa namanya? Haji Akbar. Waalaikumsalam Sophia Muhammad Nizam. Waalaikumsalam. Mau tanya dulu antum talaki dengan abah guru sekumpul. Iya. Bila ada nurjat Allah lawan nurjat Muhammad tadua. Tukun ini mumit. Makanya orang itu kalau sudah panah terhadap Nur Muhammad, dia kada merasakan Nur Muhammadnya. Jadi pian kalau kada merasa kada tahu lagi. Ini kan pembicaraan aja ulun pandir ini. Ulun nih menyatakan diri ulun Nur Muhammad, tadua aja lah, tadua. Ulun nih menyatakan diri Nur ulun Nur Muhammad, jahir batin. Tadua lah, tadua. Karena nampak ulun. Tadua ulun. Tetapi kalau ulun ini sudah panah, namanya wasil terhadap Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itu hilang. Itu baru panah atau minimum lah. Jadi pepandir tedua itu pasti tedua. Karena kita ini memakamnya ilmu namanya. Memberitahu. Ulun ini memesrakan Nur Muhammad. Ulun mesrakan jadi Nur Muhammad ini. Ulun adalah ada ulun. Karena di makam musyahadah itu pasti merasakan. Makanya orang berzikir la ilaha illallah tidak mewujud ilallah, tapi dia nyata mewujud. Tapi kenyataannya ini dinyatakannya tidak ada. Nah itu pian harus paham. Jangan kita itu ini tedua. Nah karena kalau sudah panah itu tidak ada tedua. Karena pian kadang mengerti di kepanaan itu mana Nur Muhammad. Yang pian lihat itu cuma Jamal dan Kamal saja pada diri pian. Tidak mengerti pian Nur Muhammad yang mana. Ada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu dia kembali kepada sifat dan apalnya. Nah disinilah jar ulun tadi makam kadimnya Nur Muhammad itu. Nah makam kadimnya Nur Muhammad.
Makam kadimnya Nur Muhammad itu apabila seseorang itu panah dengan Nur Muhammadnya itu lebur, mesra dengan asalnya kembali kepada zat yang kadim. Tidak nampak lagi Nur Muhammad, tetapi dia itu diliputi oleh kebesaran sifat dan apalnya. Di mana kita tahunya? Di diri kita nih, kita tahunya kita. Kita kadang melihat kita lagi, kadang melihat lagi Nur Muhammad di diri kita. Tetapi jamal dan kamalnya itu yang nampak, yang meliputi Nur Muhammad itu. Tapi orang itu adalah panah sampai Nur Muhammad dia ada. Itulah wasil namanya, dengan Nur Muhammad saja diberikan Allah Ta'ala. Itu pian harus tahu tuh minimum lah. Kalau kada bisa panah kada. Ulun yang jelaskannya adalah makam musyahadah namanya. Masih merasa, karena orang memusyahadahkan pasti kedua terus. Kada bisa, cuma dia menyatakan tidak ada. Makanya timbulnya tetap satu Nur Muhammad aja. Maulah kita tuh usali fardu zuhri, pasti kita yang sembahyang, tapi ingat ujungnya lillahi ta'ala, kepunyaan Allah Ta'ala. Artinya syariat, tarikat, hakikat langsung tenggelam di dalam hakikat. Inna salati wa nusuki wa mayaya lillahi rabbil alamin. Yalah, wa nusuki wa mayamati lillahi rabbil alamin. Itu sama, ada ajanya sembahyang, adanya beribadah, tapi semuanya itu milik Allah Ta'ala. Berarti dia panah namanya di makam musyahadah toko nenek lah. Nah, ya harus tahu itu. Mana makam ilmu, mana makam mengamalkan ilmu, mana makam yang sudah benar-benar panah. Itu orang kadang mengerti itu. Kadang mengerti kalau kadang mengamalkan. Nah, di makam ilmu itu makanya Allah Ta'ala tuh boleh ulun sifatakan seperti ini. Andainya jar ulun tadi, ulun takut tante salah dari di sini menyampaikan. Andainya ulun mengisahkan Nur Muhammad tadi, ulun menjadikan Nur Muhammad, berarti ulun mengaku Allah Ta'ala. Itu boleh je tamsil. Di waktu belajar boleh je dizahirakan supaya paham. Hukumnya kada haram. Hukumnya kalau ulun mengaku syirik hukumnya, tapi ulun mentamsilkan maulah Nur Muhammad supaya orang jelas mana Nur Muhammad yang kadim dan mana yang muhaddas. Paham pian? Nah, itulah di makam ilmu itu pasti kita zahirkan dulu. Di makam musyahadah kita panahkan. Di makam hakikat kita panahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan hakikat yang sebenarnya kayaknya. Itu orang kalau kadang memanahkan, kadang memusyahadahkan, kadang mungkin sampai wasil. Nah, orang itu banyak marifatnya cuma di ilmu saja. Sampai di ilmu saja. Kada sampai dia itu wasil. Baharulah guru. Isa aja mau saya pian kada paham lah. Hanya belajar ini jangan bercabut. Nah, berguru benar-benar dari tauhid belajar. Maka Allah Ta'ala itu Isa lah. Isa maulah kada Isa. Isa sifatnya, Isa jatnya. Makanya kita kada punya jat, kada punya sifat. Kada punya apal. Kenapa? Karena zat yang sifat apal itulah, yang Isa itulah yang muncul. Itu namanya apa namanya wahdatus suhud namanya. Nah, itu biar kada paham belajar itu bagaimana belajar itu bukan sekedar ilmunya yang dipelajari. Nah, belajar ilmu tauhid itu belajar tauhidnya, habis itu belajar masuk kepada ilmu hakikatnya, yaitu mengamalkan tauhid dengan apa? Dengan musyahadah namanya. Musyahadah itu apa? Mutu qabla antamut. Mematikan diri kita di hakikat. Mematikan pandangan kita, mematikan pendengaran kita. Kalau bahasa orang mematikan sifat 7. Nah, disitulah kada kedua lagi di situ. Nah, itu di pandangan hakikat, disitulah yang kita benar-benar memesrakan, menyatakan la maujuda, la kudrata, la iradata. Siapa yang menyatakan itu kita dulu. Kedua, tetapi dengan kedua itu kita menyatakan wujud kita kada ada, sifat kita tidak ada, afal kita tidak ada, yang ada apa? Zat yang Isa aja, sifat yang Isa aja yang ada. Disitulah tuh nang toko apa tadi tuh? Nah, toko nenek itu pian belajar di situ musyahadahnya, menghilangkan tadi. Kada ada Nur Muhammad tuh yang ada Nur Jari, ya itu. Makanya pian penjelasan ulun kada ada Nur Muhammad siapa madah kan ada. Makanya ulun tuh, makanya kalau pian menjalani masalah Nur Muhammad nih sampai ke panah,
sampai ke panah Nur Muhammad itu. Sampai ke panah Nur Muhammad itu. Kada langsung orang itu dibukakan Nurjat tuh kada. Orang itu bisa panah asik di Nur Muhammad aja dulu. Asik dulu di Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad, orang asik di Nur Muhammad itulah nanti akan terbuka Nurjatnya. Kalau Nurjatnya itu terbuka, maka terbukalah sir lagi. Nah sir itu terbuka akan membuka akan sir lagi. Nah pian sampailah ke situ dulu. Nah itulah, itu orang sudah kada mengerti lagi dia panah, kada parti lagi dia memanakkan dirinya. Disitulah benar-benar fana pada sir namanya pulang. Bukan pada Nurjat lagi, tetapi asrar rahasia sir daripada Nurjat itu yang terbuka. Apa itu? Yaitu sifat af'al dan jatnya Allah Ta'ala. Itulah namanya sampai terbuka sir. Jadi orang itu panah itu kada mesti sampai terbuka sir. Sampai di asik di panah aja bisa. Sampai di Nur Muhammad aja bisa. Bisa. Makanya ulun jelaskan itu. Kita ini pertama memusahadakan Nur Muhammad. Lalu diberikan kepanaan terhadap Nur Muhammad. Belum tentu dia itu terbuka di sirullah namanya. Nah, panahnya Nur Muhammad pada sirullah itu belum tentu. Nah ini padahal sudah terbuka ini. Nah, tapi belum tentu dia dibukakan. Karena setiap orang yang wasil kepada Allah Ta'ala itu wasil ma'rifat dia. Tetapi orang yang ma'rifat belum tentu diberikan sir daripada Allah Ta'ala. Faidul ilahiyah. Nah sir itu nanti terbuka lagi. Maka disebut asrar min asrari. Kalau pian itu mendapatkan sirullah itu baru satu sir terbuka. Satu sir rahasia aja. Nah satu sir itu adalah membuka untuk asrar yang lain. Makanya disebut fana ulfana, fana ulfana. Disebutkan sirul asrar. Habis itu baru asrar min asrari. Harus tahu pian. Itu asrar min asrari. Karena sir yang pertama ini membuka sir yang lain. Itulah kema'rifatan. Karena kema'rifatan itu tidak ada habisnya. Makanya disebutkan asrar min asrari. Sedangkan rahasia-rahasia itu adalah bahagian daripada rahasia yang lain. Makanya ma'rifat itu tidak ada putusnya. Hari ini kita dibukakan satu sir ditutup oleh Allah Ta'ala. 2 jam, 3 jam lagi kita kembali dibukakan Allah Ta'ala. Berbeda lagi sir yang diberikan Allah Ta'ala. Tergantung musyahadah kita. Dan tergantung Allah Ta'ala memberikan kita asrar tadi itu. Itu perlu kita ketahui. Ini mengaku ma'rifat hanya belajar ilmunya. Belum sampai kepada pengamalan gin belum. Orang yang belajar ma'rifat itu belum tentu ma'rifat. Orang yang mengamalkan ma'rifat pun belum tentu orang itu bisa mencapai ma'rifat. Kalau kada bisa meletakkan di mana dia memanakkan dirinya, menenggelamkan dirinya itu kada tahu lagi. Yang kedua harus di bawah bimbingan guru sebenarnya. Gitu. Orang yang belajar itu kan sudah di bawah bimbingan guru. Jadi kita tuh belajar itu bukan sekedar belajar lah, ingatkan. Kita belajar tauhid, itu belajar bagaimana guru cara mengamalkannya. Sifat wujud, bagaimana cara memusahadahkannya. Sifat wujud, bagaimana merasamkannya sifat wujud. Itu pian belajar itu, bukan berarti belajar ujar gurunya Allah Ta'ala itu bersifat wujud, artinya ada, lawannya adam, artinya tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, itu hanya belajar pian. Takuni guru apa? Garang kenapa jadi sifat wujud itu dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Ujar gurunya bla bla bla. Kayak apa jar kita tuh menjelaskan anunya memusahadahkannya guru. Ditanyai dengan guru itu. Makanya pian cukup belajar tauhid itu belajar kada usah belajar ma'rifat. Satu aja ilmu tauhid itu pian terbuka sampai mencapai futuhat. Sifat wujud itu kalau gurunya yang ahli pasti pian terbuka. Biar sidin menjelaskan semalaman satu sifat. Nanti sifat kidam baka mulhafatul hadis itu nanti pian bila terbuka sifat wujud berarti pian sudah kenal dengan sifat kidam baka mulhafatul hadis qiyamu binafsi. Kenapa? Karena di wujud itulah semua sifat itu ada. Kalau kada mewujud kada ada sifat yang lain. Nah itulah kita harus tahu belajar itu seperti itu. Amunnya ingat harus guru kayak apa? Kada apa-apa. Ingat harus bagus. Uzkuruni azkurukum hardilah. Ini yang kada terbaca tolong moderator ulun disimatkanlah 90 lebih yang kada ulun baca ini langsung ternaik kalimatnya.
Mama sila ulun belajar marifat tapi jadi yang linglong. Ada mau marifat belajar marifat tuh jadi yang linglong nggak ada bisa. Orang menjadi marifatnya belajar marifat ini kalau gurunya bisa memusahadahkan bahagia terus. Waktu belajar tuh sudah bahagia, apalagi sudah sampai marifat. Orang itulah belajar marifat ini kan belajar memusahadahkan, mengenal Allah Ta'ala. Namanya memusahadahkan, musahadah namanya pengamalannya. Dengan musahadah mengamalkannya. Kemudian musahadah itu aja sudah bahagia. Ya kalau pian jadi linglung berarti pertanyakan gurunya itu apa yang dimusahadahkan pian jadi linglung. Berarti gurunya kada bisa memusahadahkan, cara memusahadahkan. Ingat akan musahadah itu kita dengan musahadah juga. Artinya di waktu kita musahadah itu kita menyaksikan bahwasanya diri kita kada mampu musahadah. Yang bisa linglung itu kita memaksakan bewiritan, memaksakan kita musahadah. Itu linglung. Namanya start di apal, finish di apal, boleh kada apa-apa. Sebenarnya anugerahlah start di sifat, akhir di sifat. Start di asma, akhir di asma. Kayak itu Pak. Seberataan. Kada mesti start di apal, kada mesti. Cuma kan orang melihat apal ini kan kenyataan Pak. Apal ini. Padahal apal itu kada ada kalau kada di sifat. Hasil daripada apal dan sifat itu namanya asma namanya. Yang menghasilkan sifat dan asma dan apal tadi adalah zat namanya, anugerah sesiranganlah. Jadi pian memusadahkan apalnya. Nah, lo contohkan. Start di apal dan kembali ke apal jadi pian. Akhirnya finishnya di apalnya apalnya. Apalnya adalah kalau kada ada sifat. Pian melihat barang seberataannya adalah apal Allah Ta'ala. Kenyataan apal Allah Ta'ala apa itu seluruh alam. Apa itu Nur Muhammad aja. Kalau hendak musahadahnya kada banyak. Apal Allah Ta'ala itu apa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Diliputi oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Sudah. Dan asmanya Allah Ta'ala. Lalu kita mesra nanti dengan Nur Muhammad itu. Lalu yang dibukakan kita apalkah sifat ke asma kah? Di awal kita panah itu sebijian dulu. Panah pada zat namanya. Yaitu panahnya seseorang pada Nur Muhammad langsung. Bilanya panah pada Nur Muhammad langsung berarti sebijian sifat asma apal yang nampak. Pahamlah pianlah. Pahamlah. Baru setelah itu dibukakan Allah Ta'ala. Nang mana Allah Ta'ala nak membukakan. Sifatnya kah, asmanya kah, zatnya. Jangan dikira pianlah. Itu namanya sir, sudah masuk kepada sir. Itu namanya kita sudah terbuka sir namanya. Sesiranganlah ini. Jadi kalau sudah pian tahu itu jangan terpaku di apal. Yang mana pian itu yang nyaman musahadanya. Hendak di asma kah, di asma, di apal kah. Mun hendak satung sebijian ya suhudul wahda aja. Bahwasanya seberataan ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Sekali aja pian musahadanya. Atau kenyataan dari apal Allah Ta'ala. Berarti sebijian apal sifat asma terbuat di situ. Sir ibu dan sir bapak itu apa? Kada usah itu dipandang. Sir ibu, sir bapak sama Nur Muhammad. Kebanyakan pian kalau belajar itu mengatakan rakam. Misalnya sir bapak itu adalah batang tubuh kita. Sedangkan sir ibu adalah ruhania kita. Kebanyakan pian bila berpandir ini dari ibu ini. Kalau bergerak ini kelihatan batang tubuh urat kulit tulang sumsum ini dari bapak. Itu kebanyakan pian mengatakan. Sabarataan sir daripada ibu asar namanya. Orang yang batu asar daripada ibu dan bapak. Ya batang tubuh kita ini. Batang tubuh kita ini apa? Yaitu daripada Nur Muhammad. Sudah titik. Ada mengatakan lagi ini pendengaran, penglihatan, pengrasa ini dari ibu. Ada usaha. Kalau lu tuh ringkas saja belajar muhakikat. Karena apa? Karena terlalu banyak rakam. Misalnya mim, ha, mim, dal. Kebanyakan. Nama-nama mengeran him, nama mengeran dal. Kada tahu pian. Pian itu satu aja. Amun pian belajar rakam tuh kita mengatakan bila kepalaku ini mim. Namanya apa tuh? Jad. Sifat, asma, apal, dal. Kebanyakan amun ditakoni orang bulu awak pian tuh di mana mimnya jarang. Di mana dalnya? Di mana nangaran Muhammad di bulu tangan pian itu?
Maka pian menyatakan mim ha mim dal sebijian awak ni mim Muhammad berarti sebijian. Ini ulun ni ya sebijian kadada lagi hendak nang berakam-rakaman tu karena ulun sudah. Kalau rakam itu pasti kalau gurunya kada bisa menjelaskan larinya kena ke pahlawanan. Jagau kena kepahlawanan. Tetapi kalau pian mesra dengan Nur Muhammad dia langsung nyatakan sebijian Nur Muhammad itu pian kada lagi pian melihat bulu awak pian ini sepanggal separuh secercik sehiris setitik daripada bulu awak pian ini itu kada lepas daripada Nur Muhammad. Kada bertulisan Muhammad lagi tapi nampak nurnya Ahmadnya yang nampak bukan Muhammadnya yang nampak. Jujur kalau kebanyakan rakam kita mengaji guru sana kebanyakan rakam tapi Sidin kadang menyampaikan kesimpulannya. Nah, Syarif Arsadi Al-Banjari bujur mau isi mengatakan apa yang diingatakan rakam. Karena rakam itu seberataan asarnya daripada Nur Muhammad. Nyatakan Nur Muhammad aja langsung sebijian. Mutar-mutar aja bujur itu terlalu mutar karena ulun satu aja belajar itulah kalau dengan ahlinya pasti dijelaskan yang misalnya api angin air tanah itu kebanyakan langsung aja nyatakan api air angin tanah itu adalah Nur Muhammad titik. Karena apa asalnya Nur Muhammad apa mengatakan darah adalah api misalnya napas adalah angin daging kita adalah apa namanya tanah bah ini tanah kan itu untuk kejagauan kena larinya coba pian tarik napas pian nyatakan satu biji aja sallallahu ala Muhammad Nur Muhammad aja nampak api angin air tanah kada yang nampak adalah Nur Muhammad itu bahagian daripada rakam namanya yang menyatakan bahwasanya diri kita tuh lemah maksudnya diri kita itu asalnya bukan kun payakun kada bersifat kidam. Artinya ada asar-asar berproses baru jadi menunjukkan kita ini kada kidam. Kada boleh kita mengaku Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu bersifat adalah qadim namanya. Nah, makanya dipadahkan unsur-unsur itu supaya kita ini mengerti bahwasanya kita ini ada awalnya. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya. Dan di situ harus pemahamannya gurunya kalau gurunya ini memadahkan cara rakam. Harus dia menjelaskan. Oh bagus pokoknya biar zikir ingat dalam hati Nur Muhammad kada apa-apa bagus. Nur Muhammad itu makamnya pian mamanya di makam hakikat menyatakan Nur Muhammad bila pian berpandir nyatakan Nur Muhammad bila pian lihat yang dilihat dan melihat semuanya Nur Muhammad bila pian berzikir rasakan lain pian yang berzikir Nur Muhammad yang berzikir bila pian membaca salawat ingatakan Nur Muhammad itu seorang yang membaca salawat lain pian. Jadi kalau makamnya tuh nih katalah makamnya lah. Kalau pian mengucap sallallahu ala Muhammad tuh nampak dua aja. Telah bersalawat oleh Allah Ta'ala dengan siapa? Nur Muhammad. Sedangkan yang membaca tuh Nur Muhammad. Dia Nur Muhammad ini panah kepada siapa? Yang bersalawat. Yang mengizinkan Nur Muhammad itu bersalawat siapa? Sallallahu ala Muhammad. Yaitu Allah Ta'ala. Telah bersalawat oleh Allah Ta'ala akan Muhammad. Itu nampak pian membaca salawat itu. Siapa yang bersalawat kepada Nur Muhammad itu nampak. Waktu pian mengeluarkan sallallahu ala Muhammad, nampaklah itu kalamullah yang keluar itu yang bersalawat kepada Nur Muhammad. Berdua aja. Disitulah pian panah namanya katakan mengucapkan sallallahu ala Muhammad, nampaklah yang menjadikan Nur Muhammad, nampaklah tajalli nurullah itu pada Nur Muhammad tadi itu. Nampak itu, kada bisa. Kada nampaknya itu. Nampak benar Masya Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Ya tetap Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Itu mesti itu. Guru amun pinandu lawan diri berarti kita ini kadada lagi lah. Pinandu lawan diri itu bukan kadada. Nah,
Memang kalau di makamnya nanti ya khairullah. Kita ini pasti pinandu dengan diri kita dulu. Meminandu itu man arapan nafsahu pakat arapan rabbahu. Man arapan rabbahu pakat arapan nafsahu. Man arapan rabbahu pasada jasaduhu. Itu nanti hilang jasad kita di mana? Itulah namanya makam ma'rifatullah nanti. Pada hakikatnya hilang. Yang ada sifat dan apalnya. Tapi itu sebentar aja khairul ampalah. Adalah was kita di makam panah itu. Tetapi di makam musyahadah itu 24 jam. Dalam kepanaan kita memusahadahkan Nur Muhammad kah? Memusahadahkan tauhid kah? Itu selama kita jaga aja, kita musahadahkan. Namanya panah terus kita di dalam makam musyahadah. Nanti diberikan Allah Ta'ala makam benar-benar panah yang sebenarnya. Karena apa? Karena kita itu di dalam hadrah terus. Di dalam kepanaan terus di makam musyahadah itu. Nah nanti kita waktu berjalan bisa kita merasakan kepanaan yang sebenarnya. Asyik dengan Allah Ta'ala. Asyik memandang kesempurnaan Allah Ta'ala. Kapan dia bisa? Waktu berzikir, sebelum berzikir. Karena kita apa? Asalkan kita senantiasa riyadhah, mujahadah, bersungguh-sungguh kita itu memanakkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, atau memanakkan diri kita tadi di dalam Nur Muhammad tadi itu. Kada ada salah, rakam itu siapa? Memandangkan salah. Yang salah itu nanti orang tertahan di rakam. Itu yang salah. Kau belajar ilmu hakikat tuh, kada ada salah belajar rakam itu. Rakam tadi jero ulun padahkan. Belajar rakam itu adalah untuk menyatakan diri kita ini berproses, kada sifat kadim. Nah, yang salah itu kena merasa kita ini sudah ma'rifat, lalu merasa kadim, merasa jadi Tuhan. Itu salah. Berarti gurunya yang salah menjelaskannya. Intinya seperti itu aja. Semua rakam yang kita pelajari itu akan kembali kepada jad. Makanya orang telah misalnya Muhammad lah, nelah Allah misalnya Allah. Nah lah jad sifat asma af'al. Yalah. Af'al ini tidak ada kalau kada ada asmanya. Kada ada asma kalau kada ada sifatnya. Kada ada sifat ini dan asma dan jad af'al ini kalau kada ada jad namanya alif. Ujar orang aku berdiri di alif aja. Artinya benar-benar sifat dan asma dan af'al ini kada ada. Yang ada itu apa? Jad Allah Ta'ala aja. Berdiri kita alif. Lam awal, lam akhir sampai sujud Muhammad. Makanya lah Muhammad Allah Ta'ala. Allah. Kalau mengaji rakam. Allah, Ahmad, Muhammad. 3 aja. Yalah. Allah yang menjadikan Ahmad, siapa itu Ahmad? Yaitu Nur Muhammad. Muhammad Ahmad itu jahirnya Nur Muhammad, yaitu kepada Muhammad namanya. Kepada Muhammad namanya. Panakan Muhammad pada Ahmad. Ahmad panakan pada Allah. Kalau diruntunakan seberatan itu af'al asma sifat jad. Yang satu aja timbul. Sama Ahmad tuh 4 huruf juga. Ahmad jad sifat asma af'al. Muhammad 4 huruf juga. Jad sifat asma af'al. Nah ini kalau mengaji rakam panjang kisahnya. Panjang kisahnya. Ulun jarang memungkai itu. Jarang memungkai itu. Kenapa? Karena sudah ketemu rumus. Sudah dilajari yang menghilangkan itu. Yang satu aja yang timbul kena. Jad aja yang timbul. Misalnya orang memanakan diri pada Muhammad lah misalnya. Jad sifat asma af'al. Yang timbul apa? Muhammad itu. Jad aja. Jad Muhammad ini siapa? Yaitu Ahmad. Ahmad dipanakan pulang. Yang jad timbul jad siapa? Jadnya Nur Muhammad. Panahnya pada Allah Ta'ala yang timbul siapa? Jad satu aja juga. Tetap alif yang timbul itu. 001. 001. Kosongakan Muhammad pada kosong. Ahmad pada Ahmad. Kosongakan Ahmad pada 1. Yaitu jad. Ujar orang 0101. Kalau bahasanya tuh titik kosong. Titik kosong. Titik kosong. Iyalah. Kosong titik. Ya sudah. Kada tapi ribut kada itu kalau pian paham kosong titik ka titik kosong ka terserah pian mulainya dari mana. Itu adalah kiasan aja bagaimana orang memanakan diri orang terhadap jad yang nang bikana makana atau pada Nur Muhammad atau pada jad sifat asma af'alnya Allah Ta'ala. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Berarti seluruh alam ini nak kenyataan bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana wa biyakun mayakun. Apa itu? Yaitu Nur Muhammad.
Apa itu sebenar-benarnya? Sarah aja pian ada titik kosong titik ya kada apa. Kalau dari kosong berarti diajali namanya. Kalau di titik ya habis itu titik berarti itu namanya tajali namanya. Paham lah pian? Kalau nya di titik lalu kosong berarti habis bertajali kembalikan kepada yang kosong, kepada ajali. Wah itu mudah aja gitu. Ada dong itu bukan perkara yang susah. Sebenarnya titik kosong pertanyaan orang itu hendak jalan mana pian dijelaskan itu. Pian tuh kalau sudah wasil hendak kayak apa aja orang bertanya dapat harus karena dari hadratullah keluarnya. Ini sudah pian kenal. Pian tuh bisa sudah ke pasar. Ditanya orang pasar tuh pian pasti kenal pasar itu. Di mana aja orang menanyanya. Masya Allah. Seberapa lawas dahulu? Nah, sejam sudah, Masya Allah. Amun rasa awak menyariap, kayak nyaman, kayak menjalar, nyaman, kayak pak, kayak itu, kada kawan dijelaskan. Nah itu ada apa? Itu mesra namanya. Itulah rasa itu kada bisa orang-orang masing-masing. Jadi orang mesra itu macam-macam lah, mesra itu. Jadi dari beberapa guru ulun itu berbeda mesranya dengan Nur Muhammad kah, dengan musyahadah. Itu berbeda-beda kalau guru ulun. Seperti itu. Jadi kita itu kalau kita rasam itu berbeda-beda rasamnya itu. Jadi rasam itu berbeda-beda sebagaimana orang berzikir kadang-kadang menangis, kadang-kadang terdiam. Itu mesranya itu zikir terhadap seseorang. Jadi kadang bisa jadi sumbertaan seperti itu. Semuanya seperti itu. Bingung ayo kalau kada paham, kalau tidak mengerti bingung, karena kada diikut dari awal. Bukan pengajian kita ini menjelaskan Julia antun lah. Ini kalau sampean dari awal tidak mengerti itu tidak apa-apa. Nah ini memang kada di luar pahaman. Untuk apa memaham ilmu ini tidak ada pahaman. Karena belajar ilmu ini harus menghilangkan rasa paham. Harus menghilangkan, diamalkan saja. Diamalkan, dimusyahadahkan, ditafakurkan sudah. Tidak perlu paham. Tidak perlu paham karena pemahaman itu minallah daripada Allah Ta'ala. Ulun kada pernah memikirkan pengayam paham kayak pemusyahadah Nur Muhammad. Ya ujar guru musyahadahkan dia semuanya ini Nur Muhammad sudah. Nyatakan diri ikam Nur Muhammad sebijian. Ganti ngaran ikam Muhammad Nur jadi. Nah ganti kada mudah. Supaya nampak terjalinya Nur Muhammad itu dengan kita. Sudah makan, minum, bergerak. Makanya orang tuh salah kadang-kadang memaham masalah Nur Muhammad ini. Salahnya di mana? Waktu ketika ibadah aja kah mengamalkan ini enggak. Karena seluruh alam ini adalah daripada Nur Muhammad. Jadi bergerak, berdiam kita, memandang kita semuanya itu kada lepas daripada Nur Muhammad. Jadi itulah yang kita amalkan, minum, makan, minum, merasa minum. Nah, semuanya ada yang lepas, tidak ada yang lepas daripada Nur Muhammad itu. Ya, jadi orang itu kadang-kadang belum lagi dia mesra, belum lagi dia panah terhadap Nur Muhammad, lalu merasa mesra sudah dengan Nur Muhammad, dengan Nurullah, lalu meninggalkan puasa, meninggalkan sembahyang. Itu kadang mesra namanya. Tidak mesra namanya dengan Nur Muhammad kalau meninggalkan itu. Orang yang mesra dengan Nur Muhammad ini pasti melihat Jalalullah yang meliputi Nur Muhammad itu. Atau orang itu ma'rifat dengan sifat, dengan apalnya. Itu pasti orang kadang meninggalkan akan kewajiban. Kenapa? Karena nampaklah tadi sesuatu tadi itu nampak sudah pada dirinya. Melebur itu kalau bahasa kita itu melebur itu panah, istighraq. Kalau bahasa anunya wasil ilallah. Kalau bahasanya lagi jazab namanya. Atau kalau bahasa Arabnya taraki namanya. Naik makamnya dari salikin ke makam wasilin namanya. Itulah namanya lebur namanya. Kalau bahasa kita itu lebur, mesra namanya. Kalau bahasanya itu. Kita kan tidak perlu tinggi-tinggi sampai ke sana. Yang perlu itu kita itu adalah menjalani masa salikinnya. Perjalanan
orang bagaimana orang itu supaya sampai kepada makam arifin tadi, makam benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kalau musyahadah tauhid ada apa-apa. Nggih. Musyahadah tauhid itu ada jadi musyahadah tauhid kan Nur Muhammad kan terserah pian. Yang mana yang nyamannya. Karena di makam ini zikirnya pun yang mana yang nyamannya, musyahadahnya pun kada mesti dia itu duduk. Musyahadah itu kan kapan aja kita melakukannya. Kalau pandangan jihad kita ke Nur Muhammad, ini. Tapi pandangan hakikatnya Nurjat. Bagus sajalah. Kada usah. Pandang aja ke Nur Muhammad. Karena orang yang panah terhadap Nur Muhammad itu pasti panahnya pada Nurjat. Makanya ulun ceritakan dari awal tadi. Orang yang panah Nur Muhammad itu dia kada mengerti nanti Nur Muhammad itu. Tetap Nurjat itu yang timbul. Apa itu? Rahasia daripada Nurjat itu adalah sifat dan apal Allah Ta'ala. Jamal dan kamalnya Allah Ta'ala nanti yang nampak kalau dia sudah jajab. Jadi kada usah kedua ini Nurjat, Nur Muhammad, tidak usah. Kalau pian mau panakan aja, musahadahkan saja, nyatakan saja Nur Muhammad aja, terus nyatakan Nur Muhammad, sudah. Nanti panahnya tetap ke Nurjat. Orang musahadah itu tetap panahnya nanti ke Nurjat. Kenapa orang jarang lewat Jarul Tauhid? Ada orang yang enak lewat Jarul Tauhid. Musahadah, suhudul wahdah fil kasrah, wahdah fil kasrah. Sama itu. Mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat. Wahdah itu suhud namanya. Itu ada yang enaknya di situ. Ada yang enaknya itu di Nur Muhammad. Itu aja. Ada yang enaknya itu panahnya pada guru aja. Pada guru ya. Musyahadahnya dengan guru, ya hadir dengan guru. Kenapa? Karena guru itu adalah majar kenyataan daripada Nur Muhammad ya. Guru itu adalah kenyataan daripada majar daripada Nabi Muhammad. Makanya orang memusyahadahkan Nur Muhammad inilah satu amaliyahnya adalah salawat. Yang kedua zahirnya ini harus menuruti Nabi. Menuruti Nabi, kesunahan Nabi itu dipakai. Sehingga dia itu musyahadahnya nyaman. Oh ini perbuatan Nabi. Kalau makan baca bismillah. Kalau makan tangan kanan. Kalau sembahyang pakai baju putih. Itu enak zahirnya itu sudah menuruti kepada Nabi. Tinggal batinnya nanti memusahadakan semua perbuatan ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Jadi zahirnya itu dia melihat Rasulullah. Karena Rasulullah itulah nur yang sebenarnya yang tajali langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau zahirnya pakai baju putih, ingat dengan Nabi Muhammad. Kalau sembahyang, ingat ini perbuatan Nabi Muhammad. Kalau masuk ke dalam WC, misalnya, itu batis kiri, ingat ini sunnah Nabi. Batinnya menyatakan inilah perbuatan Nur Muhammad. Seberataan itu. Maka zahir dan batinnya namanya klub. Muntungnya mendengarkan salawat sallallahu ala Muhammad. Maka bersalawatlah Nur Muhammad tadi kepada Nur Muhammad yang zahir dan yang batin. Sehingga tajalilah zahir dan batinnya ini benar-benar Nur Muhammad zahir dan batin. Merasa diliputi terus oleh Nur Muhammad. Maka orang yang musahadah ini tajalinya bisa kepada Nabi Muhammad. Kalau dia belum wasil, nampaknya tuh Nabi Muhammad. Bisa nampak gurunya sebijian. Nah bila nampak dengan gurunya namanya panah pada syekh. Bila panah pada syekh itu dua didapatnya nanti. Panah pada Nur Muhammad dan panah pada jalur tauhid. Karena guru itu mengandung sifat dan apal Allah Ta'ala juga. Mengandung Nur Muhammad juga. Berarti itu. Itu pian harus jahir itu. Keduanya itu. Disinilah makam musahadah yang sebenarnya itu. Jadi kalau pian musahadah Nur Muhammad ingatakan dulu. Maulah orang misalnya mengatakan wasil. Amunnya jahirnya kada menuruti. Aku sudah wasil terhadap Nur Muhammad. Kada mau wasil terhadap Nur Muhammadnya. Kenapa? Karena zahirnya kada menuruti. Apa paman? Oteh kah? Salah. Sampai sini dululah.
Ini ulun ada anu. Ini sampai sini kita kesambung nanti. Ada orang datang. Ini minta maaf, maka lagi asik-asiknya. Aduh, ini mudah-mudahan. Ini mudah-mudahan lagi dibukakan orang nah. Kalau lagi asik lagi, maka masya Allah. Supaya pian mengikuti itu benar-benar karena pian jangan dipaham, karena belum selesai ada orang. Hingga insya Allah minta maaf, minta ridha, minta halal seberatan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan nanti manfaat. Ingatkanlah pemandiran ulun yang di ujung tadi itu. Kena pian lihati di YouTube, kena ulun gini mempelajarinya juga. Karena tadi itu dibukakan orang itu. Masalah zahir batin tadi itu. Nah, kena pian lihatakan di YouTube. Lihati di YouTube, kena ulun upload akan di YouTube. Pian pahami itu, ulun sambil mau itu lihati kena. Hingga di YouTube-nya namanya Imtinur Mustafa Lamandau. Kena ulun upload akan di YouTube. Nah, tadi pas dibukakan ada orang. Jadi tertutup lagi nya. Nah, itu insya Allah kita lihatkan dulu. Nggih. Masalah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.